Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kapten Ki-Agus Muhammad Ali, jebolan dari Rumah Sakit Caritas, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Saya mau bercerita pada hari Sabat ini. Perbedaan antara penghormatan dengan ritual sholat. Ada 4 fase, saudara-saudari. Masa kerajaan, masa kesultanan, VOC, NKRI, harga mati. Kita akan membahas masalah ritual sholat dengan penghormatan kepada manusia. Jika ritual sholat, cukuplah hamba Allah tersebut dengan Allah yang bermunajat. Masih ingatkah saudara-saudari di zaman Belanda dahulu, zaman VOC, ini yang diplesetkan oleh orang-orang terdahulu. Tuan, kata-kata Tuan diplesetkan oleh oknum orang Belanda. Oknum manusia itu ada 2, ada jelek, ada yang baik. Walaupun mereka orang Belanda, ada yang baiknya juga. Wallahu a'lam bishawab. Tuhan menjadi kata-kata Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Perbedaan sampai saat ini ada 2. Mau saya terangkan kepada saudara-saudari saat ini, insya Allah atas izin Allah saya masih bisa berbicara. Perbedaannya, boleh saudara-saudari, manusia yang masih memikirkan urusan dunia dengan urusan akhirat yang benar. Mereka yang masih memikirkan urusan dunia, setidaknya boleh saudara-saudari lihat antara jembatan di daerah 13 ulu atau 8 ilir, orang-orang yang tidak begitu mengurusi urusan dunia. Jembatan di Kertapati dan Tangga Buntung. Mengapa saya mencerminkan di situ? Boleh saudara-saudari buka pikiran. Orang-orang yang katanya memikirkan akhirat, betulkah jembatan di daerah 13 ulu rencana mau ditembuskan ke jalan besar di daerah Universitas Muhammadiyah? Itu tidak tembus, saudara-saudari. Daerah itu sempat terjadi demo akibat macet. Itu tidak terrealisasi akibat dampak dari ingin menjual ganti untung yang lebih tinggi. Pemerintah sudah tidak bisa, itulah sudah tertinggi di saat itu. Boleh saudara-saudari lihat di daerah Kertapati, Tangga Buntung yang katanya banyak preman. Kalau kita pikir-pikir, walaupun preman sekalipun, mereka masih bisa diajak kompromi. Itu di daerah laut ke daerah darat. Boleh saudara-saudari lihat, jalannya tembus. Nah, mengapa tidak tembus di daerah 13 ulu yang mau ke Universitas Muhammadiyah? Nah, itu yang katanya memikirkan akhirat. Bohong besar.
Faktanya banyak orang-orang yang mengaku agamanya kuat di daerah. Tidak perlu saya sebutkan, boleh saudara-saudara cek di daerah sana. Di daerah Kertapati, di situ ada kuburan keramat Kiai Mu'orogan. Di saat zaman-zamannya beliau membuktikan di mana ada air, di situ ada ikan. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kenyataannya ikan seluang itu manis, saudara-saudari. Betul kan? Apa perjuangan Kiai Mu'orogan di saat itu? Mas Agus Abdul Hamid di saat zaman itu. Beliau membuktikan tidak mau ada pertumpahan darah dan membuktikan kepada Belanda, dan akhirnya Belanda melihat sendiri kejadian tersebut. Hati-hati saudara-saudari, ritual sholat dengan penghormatan di zaman sekarang ini. Sisip dikit, saudara-saudari jadi kayu bakar. Pembunuhan, perzinahan, minum homer dan sejenisnya. Main judi, dosa besar. Yang lebih besar lagi, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagung-agungkan manusia. Boleh saudara-saudari cek, lihat, yang kita sembah bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saya berkata bohong, Allah akan menghukum saya. Boleh saudara-saudari cek, di saat kita ritual sholat, bukan menyembah-nyembah Allah, tetapi menyembah-nyembah foto Habib, foto alim ulama, foto para pemimpin. Okelah, para pemimpin, beliau-beliau tidak tahu masalah urusan agama, tetapi yang sangat disayangkan, dia mengaku-ngaku. Bukankah di ritual sholat Rasulullah baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mentauhidkan Allah, tidak ada sesembahan seperti kita menyembah foto-foto Habib. Hati-hati saudara-saudari di saat-saat Ramadan ini. Yang wajib kalian ziarahi adalah makam orang tua kandung kalian, bukan yang katanya apa dia itu, ziarah-ziarah setiap mau Ramadan. Tidak dilarang berziarah, tetapi mengkultuskan orang yang di dalam kuburan tersebut, dan sampai-sampai membagus-baguskan kuburan. Itu yang ditakutkan, kita melakukan kesyirikan. Yang ditakutkan terlebih lagi meminta kepada orang yang di dalam kubur. Ya okelah, kalau ada orang yang di dalam kubur itu yang wafat, jika yang terjadi kuburan itu palsu, sudah banyak terjadi hal-hal tersebut di daerah Jawi terutama. Hati-hati saudara-saudari, masalah ritual ini tidak jauh beda dengan, maaf, saya tidak menyinggung kepada agama Kristen. Ini yang saya terangkan kepada orang yang mengaku agama Islam, agama rahmatan lil alamin, tetapi ritualnya menyimpang. Ini sudah banyak tanda-tanda akhir zaman ini, fitnah-fitnah yang tidak karuan. Yang ditakutkan Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bukannya Dajjal, saudara-saudari, tetapi orang-orang munafik. Hati-hati, saudara-saudari, di saat apa yang katanya mau doa-doa orang-orang yang setelah wafat, apalagi mengadakan sampai berhutang, mengadakan sedekah-sedekahan sampai ngutang, itu akibat dari dampak dari saudara-saudari egois. Ada 4 kriteria kita wajibkan kepada orang yang telah wafat: memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Selesai, kata kita. Tidak katik lagi urusan lain. Doa anak yang soleh, insya Allah. Jika berlebihan, ya jika ada tidak mengapa mengadakan sedekah-sedekahan. Yang sangat ditakutkan berhutang. Ini yang saya mau terangkan kepada kita semua. Jangan bermain-main, saudara-saudari, masalah urusan ritual sholat ini. Masih ingat, saudara-saudari, di saat bulan 12 mengapa terjadi bencana alam, banjir, gempa bumi, longsor dan lain sebagainya? Di saat itu ya, maaf ya saudara-saudari se-NKRI yang orang Kristen, yang sebenarnya mereka mengaku orang nyembah-nyembah Yesus. Di saat itu mereka melakukan ritual mengagung-agungkan manusia. Manusia dianggapnya Tuhan. Saya tidak menyinggung kepada mereka, sebab saya hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila, dilindungi oleh pasal 29 ayat 1. Negara menjamin setiap warga penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang saya pertanyakan, umat di NKRI umat bermayoritas Islam, tetapi mengapa mereka mengadakan, terutama orang yang mengaku beragama Islam, bukankah kalian munafik? Itu yang mengapa terjadi bencana alam. Masih ingat, saudara-saudari, sejarah Kesultanan Sultan Mahmud Badaruddin II yang diasingkan. Beliau sangat keras terhadap orang Belanda. Tetapi di saat diasingkan, wallahu a'lam bishawab, mungkinkah cuma berganti pakaian orang-orang Belanda? Bisa jadi mereka disingkirkan, yang asli-asli maksud saya. Mungkinkah cuma pakaian berganti? Itu masih perbandingan antara mengurusi dunia dengan urusan akhirat. Jembatan Musi 4 dengan Musi 6, di daerah 13 Ulu dengan Kertapati. Bukakan pikiran, saudara-saudari. Bukan sekarang ini, bukannya lagi zaman penjajahan. Ada keluarga saya, kemarin keluarga mengapa kau tidak sholat? Aku belum nak sholat. Ali duduk baca ini, kata ibunya anak-anak sholat dia. Kata keluarga saya, sholat itu ada cara. Yo jago. Aku ada cara juga. Tak baca duduk, tak baca tegak duduk, tak baca duduk ngoleng, tak baca ngoleng, isyarat. Tidak baca isyarat disolatkan. Itu orang sakit sholat seperti itu. Ya, kata saya bilang. Masih ingatkah di zaman Belanda? Belanda mengaku-ngaku Tuhan, dan akhirnya mereka bilang Tuhan. Kita pun harus punya
pendirian saudara-saudari. Ini masalah sholat maksud saya. Kalau masalah yang lain boleh kita kompromikan. Dan masalah urusan negara kita kerjasama. Jika masalah urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Itu yang saya bilang. Sultan Mahmud Badarudin diasingkan. Mungkinkah kejadian di Sumatera Selatan, Palembang ini cuma berganti pakaian saja? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi pada kenyataan ini boleh saudara-saudari lihat video-video saya. Video-video saya boleh saudara-saudari lihat. Ada kejadian yang apa katanya di daerah Jawi, seorang ormas Hercules yang membuat onar. Ada di video saya berucap, dan saya 3 hari berturut-turut atau 6 hari berturut-turut berpuasa nazar. Binasakanlah ya Allah orang-orang yang suka berbuat zalim. Melalui video yang saya lihat, alhamdulillah ormas tersebut sudah sadar. Kita ini dalam fase tahap kesadaran saudara-saudari. Yang mau sadar persilakan. Yang tidak mau sadar, ini doaku. Kalian akan binasa. Kembalilah ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi mencaplok nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata Tuhan menjadi kata-kata Tuhan. Saya tidak menyinggung kepada saudara-saudari se-NKRI yang nyata-nyata beribadah di gereja dan lain sebagainya. Yang saya singgung umat yang katanya umat rahmatan lil alamin. Sadarlah saudara-saudari. Sadar sesadarnya. Sadar apa yang ditunggu oleh saudara-saudari se-NKRI kita yang di luar agama Islam. Kebangkitan salah. Yang setahu saya Nabi Isa akan turun ke permukaan bumi, bukan berbangkit di dalam kubur. Faktanya banyak orang-orang yang mengkultuskan masalah kuburan, mengagung-agungkan di kuburan. Salah besar itu saudara-saudari. Ingat saudara-saudari, kalian berbuat zalim, Allah akan menghukum kalian, akan membinasakan kalian. Kebaikan, kebenaran akan abadi selamanya. Keburukan akan binasa. Ingat 3 hal. Aceh, Padang, Medan. 1. Jangan engkau percaya jika ada yang mengaku Tuhan. 2. Kitabullah Al-Quranul Karim, sumber cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, Medan. Fakta, Medan naik dan turun. Nabi Isa diangkat dan akan turun kembali ke permukaan bumi ini. Bukan bangkit dari kubur. Itu beda tipis. Ritual-ritual yang selama ini mengkultuskan orang-orang saleh, saya tidak menghujat.
orang-orang yang banyak di kuburan. Yang saya hujat meminta kepada manusia yang di dalam kubur, berdoa meminta kepada dia. Yang seharusnya kita doakan orang yang di dalam kubur tersebut, bukan meminta-minta, apalagi mengusap-usap tanah di muka dan lain sebagainya. Itu beda tipis. Hati-hati saudara-saudari. Itu saja saudara-saudari. Mau Ramadan ini, ya itulah penjelasan dari saya. Masalah-masalah sedekah ruah segala macam. Jika mampu oke. Jika tidak mampu jangan sampai ngutang saudara-saudari. Oke? Angkatkan tangan, bermunajat kepada Allah. Apalagi malam-malam berdoa. Insya Allah akan mengijabah doa kalian selagi saudara-saudari tidak menyekutukan Allah. Insya Allah akan mengijabah doa saudara-saudari. Jika saudara-saudari masih menyekutukan Allah, pegang omongan saya ini, salat saudara-saudari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun saudara-saudari sujud, ruku dan lain sebagainya. Inti kata dari ucapan saya ini, jangan menyekutukan Allah siapapun orangnya. Oke? Ini doa saya pada hari Sabat ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa alaihi salam, sahabat pena. Jumat dan Sabat, sahabat pena. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah Akbar. Itu saja saudara-saudari pencerahan dari saya. Nama saya Ki Agus Muhammad Ali, lulusan dari Rumah Sakit Ceritas, Palembang, Sumatera Selatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau istirahat saudara-saudari. Hati-hati hidup di dunia ini. Jangan sampai kita menjadi kayu bakar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalam.